warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua anak-anak? Baik. Waduh, kayak langsung mencak. Pengen liburan ya dia? Mom. Liburan, Le? Iya. Waduh. Nah, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat serta salam dengan mengucapkan kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ya anak-anak, hari ini kita belajar lagi ya guys, ketemu lagi anak-anak. Oke, kita belajar materinya tentang rukun iman. Nah, materinya sekarang dalam bentuk video. Jadi entar perhatikan, jadi entar anak-anak bisa lihat video animasi yang sudah di materi yang ada di dalam video materinya, nanti simak. Nah, di situ materinya kita dengarkan sesama ya. Oke. Nanti setelah melihat video nanti kita evaluasi. Evaluasinya setelah ini. Jadi pembelajarannya ada di video ini. Saya udah bikin berupa animasi. Oke, siap untuk memperhatikan? Ya. Karena materinya di sini. Oke. Kita cek ya. Kita buka ya materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya Hikmatul Rahim kelas B15 mahasiswa PJJ PAI Cyber Sector Jati Cirebon akan membahas tentang rukun iman dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, karena dalam Islam rukun iman adalah dasar kepercayaan atau hal yang harus diyakini oleh setiap umat muslim dunia. Dan anak-anak kita harus mengetahui ada berapa sih rukun iman. Rukun iman ada 6 anak-anak yang harus kita yakini dengan sepenuh hati. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Karena iman kepada Allah berarti kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya, penciptaan alam semesta dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak ada yang setara dengannya. Allah Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Imanan ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lalu yang kedua adalah iman kepada malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Dan mereka adalah makhluk yang selalu taat dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Mereka memiliki tugas masing-masing, seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan malaikat Mikail yang mengatur rezeki. Memahami iman kepada malaikat mengajarkan kita bahwa ada makhluk Allah yang tidak terlihat yang selalu mengawasi dan mencatat segala amal perbuatan kita. Dan yang ketiga, iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup manusia. Di antaranya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Dengan memahami iman kepada kitab-kitab Allah, kita akan lebih menghargai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, membaca, memahami, dan mengamalkannya. Dan yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dan bimbingan kepada manusia. Para Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang memiliki sifat-sifat mulia. Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir penutup para Nabi. Iman kepada
dibangkitkan untuk dihisab atau dipertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Pada hari itu kita akan menerima balasan atas segala perbuatan kita, baik atau buruknya. Dengan keimanan ini kita akan termotivasi untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Nah, nanti di akhir kita akan ditimbang amal baik dan amal buruknya. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus berbuat baik setiap hari. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar berarti takdir Allah, baik yang sudah terjadi adalah qada maupun yang akan terjadi adalah masa depan adalah qadar. Allah telah menentukan segala sesuatu di dunia ini, tetapi kita tetap diberi kebebasan untuk memilih dan berusaha. Iman kepada qada dan qadar mengajarkan kita untuk selalu bersabar, bersyukur dan tawakal atas semua ketetapan Allah, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala atau takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, demikianlah penjelasan tentang rukun iman yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan ini yang saya harapkan anak-anak bisa dapat memahami dan meyakini 6 rukun iman ini. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dekat dengan Allah, lebih baik dalam berakhlak, dan lebih bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup di dunia ini sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Dan semoga kita semua bisa memahami dan mengamalkan rukun iman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Segitu saja video masih yang singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah menyelesaikan kalian semua sudah melihat video tersebut ya. Jadi inti dari video tersebut itu yang udah didapatkan apa? Materinya apa coba? Apa? Rukun iman. Rukun iman. Nah, rukun iman. Rukun itu apa ya? Kamu rukun? Rukun apa? Rukun itu iman kepercayaan. Nah, berarti rukun itu wajib kita percaya. Nah, rukun iman itu wajib kita percayai. Nah, rukun iman dari video tersebut, rukun iman anak pira? Ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Yang pertama, rukun iman kepada apa? Terus yang kedua, kepada malaikat. Lalu ketiga, kepada apa? Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari atau hari pembalasan. Nah, lalu yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, rukun iman itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus ditanamkan dalam hati, diucapkan secara lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, terus makna iman kepada Allah apa? Coba makna iman kepada Allah. Makna iman kepada Allah. Apa makna iman kepada Allah tadi? Berarti kita percaya atau meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Pencipta, dan Maha mengatur alam semesta dan semua ini. Allah yang ngatur. Bahkan iman kepada Allah itu berarti kita lebih yakin atau kita lebih percaya bahwasannya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa, segala penciptaan yang ada di alam dunia itu ciptaannya Allah. Kita percaya, harus percaya, yakin dan percaya. Nah, lalu yang kedua, makna dari pengertian rukun iman. Nah,
iman kepada Allah. Lalu makna iman kepada malaikat apa coba? Iman kepada malaikat. Kang seru, percaya bahwa malaikat. Nah, malaikat, iman kepada malaikat itu kita lo percaya bahwasane malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan Allah, yang paling taat dan menjalankan tugasnya. Wis ora bakal dikongkon Gusti Allah ya wis percaya bae langsung nurut baik. Oke. Nah, malaikat itu terbuat dari cahaya, beda dengan manusia. Kalau manusia kan dari saripati tanah ya. Dari malaikat sih cahaya, orang paling taat. Berarti percayaan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat dan menjalankan tugasnya ya. Lalu yang ketiga, iman kepada apa coba? Kitab Allah ya. Maka makna iman kepada kitab-kitab Allah apa? Meyakini kitab-kitab Allah seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, meyakini bahwa kitab-kitab Allah ada 4, yakini. Kitab seperti apa? Taurat, Zabur, Injil, lalu Al-Quran adalah penutup dari kitab-kitab lainnya. Oke. Jadi ya, Taurat siapa yang Nabi siapa turun kepada Nabi siapa? Taurat. Nabi siapa? Ayo. Muhammad Al-Quran. Musa. Terus Zabur. Nabi Isa Injil. Ayo mau kan kalau tenang apa? Ayo. Lalu kitab Injil. Isa. Terus penutup. Nah, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran gini, percayaan golongan kita empat dari kitab tersebut, empatnya kita percayai, tapi yang paling penyempurna dari kitab-kitab lainnya adalah Al-Quran. Makanya kita jalanin tiap hari itu berdasarkan Al-Qurannya. Lalu yang ke berapa tadi? Ketiga, keempat ya? Nah, keempat iman kepada Rasul dan Rasul Nabi ya, ada ya, Rasul dan Nabi ya. Percaya bahwa Rasul adalah yang menerima wahyu atau yang membawa wahyu ya. Nah, contohnya kayak Rasul Musa apa sih? Kayak Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Idris, Ishak, Yakub, Soleh, Hud dan yang lain-lainnya. Nah, percaya. Nah, nanti lalu iman kepada hari akhir. Hari akhir itu hari apa aja? Kiamat. Percaya akan adanya hari dan kehidupan setelah mati. Nah, tadi kiamat, tadi percaya kita gue anak kiamat. Kiamat gua bakal kiamat tuh, setelah kiamat nanti dibangkitkan, ditimbang amal buruk dan amal baik golongan kita. Makanya bakal kalau hidup jadi manusia tuh kudu bisa bermanfaat untuk orang lain, terus kudu baik. Nah, sholat, ngapunang, ikuti perintah Gusti Allah, ibadah-ibadah yang lain nih. Nah, ngerti? Iya aja paduan baik, aja orang nakal ya. Intinya kok baik karena ini hari kiamat kita pasti ngumpulna ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Nah, setelah ini makna iman kepada yang terakhir yang kenal apa? Qada dan qadar itu apa sih?
meyakini bahwa segala ketentuan baik dan dari Allah. Nah, ketentuan baik dan buruk, ketentuan apapun jadi kayak takdir yang bisa diubah atau yang tidak bisa diubah. Kayak ketentuan tuh kayak kita ya ngomong pengen belajar, tiba-tiba kita kayak kena musibah atau apa orang kan. Nah, pun ketentuan Gusti Allah dengan cara ya husnuzon Gusti Allah, ya Allah ini ujian kita pengen ujian gitu nenek. Pengen angkat sekolah ya nanti gaya berarti tambah pahala wis husnuzon berarti ujiannya kita bari lebih baik maning ke arah sana contoh kode dan kode. Nah, seperti kayak jodoh nikah lah pada baik ketentuannya Gusti Allah nih. Tapi aja padu ketentuan baik tanpa usaha aku bisa. Jadi kudu anak usaha kayak kita pengen pintar ya kudu blek. Nah, untuk masalah ranking itu ketentuannya Gusti Allah. Nah, sing penting kita wis belajar. Belajarnya tapi yang benar dengan sungguh-sungguh baru nanti tidak mengkhianati hasil. Tapi tetap karena ketentuan sini Gusti Allah. Begitu. Ada yang mau ditanyakan tentang kode dan kodar? Tidak ada. Benar yakin? Nah, udah ya. Jadi inti dari kesimpulan rukun iman adalah merupakan dasar keyakinan setiap muslim yang harus dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami 6 rukun iman peserta. Nah, seperti kalian semua ya diharapkan memiliki keimanan yang kuat, sikap yang baik serta perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Tanamkan dari rukun iman itu bukan hanya sekedar dihafal, bukan hanya sekedar dihafal tapi dilakukan dengan perbuatan. Perhatikan. Nah, oke, paham? Berarti rukun iman anak pira mau gimana? Apa coba? Iman kepada Allah. Terus iman Kepada malaikat. Terus? Kepada kitab. Terus? Kepada rasul. Terus? Kepada hari kiamat. Hari akhir. Terus iman kepada qadar dan qadar. Oke, dihafal nanti bagi satu-satu setelah minggu berikutnya. Oke, satu. Nah, untuk sekarang kalian semua bikin kelompok ya. Lalu kita evaluasi pembelajaran atau materi yang tadi sudah diberikan Anggikma atau yang sudah diarahkan dalam video tersebut. Nah, kita jawab latihan tersebut ya. Apakah kalian menyimak atau tidaknya ya? Oke, siap. Nah, kelompok 1. Kelompok diberi kelompok 3 kelompok ya. Kelompok 1 berarti siapa namanya? Lupa siapa? Oh ya Panji, bagus. Karo Kanja. Karo sabarani canda. Rep Ipan. Lalu kelompok 2 siapa arane? Al karo Gilang. Galang. Kelompok 3 Alvin karo Dias. Oke. Nah, entar ya. Pertanyaan ada 6 pilihan ganda. Nanti dikasih waktu 15 detik setiap pertanyaan. Makanya balap macai. Oke. Lanjut lah. Nah, setelah itu nanti nilai paling tertinggi biasa nanti dikasih reward atau hadiah. Makanya perhatikan setiap belajar perhatikan. Oke, kita mulai saja yuk. Kelompok pertama Panji, Bagus, terus siapa? Irfan maju. Ya, Agam dulu. Nanti Agam sama kelompoknya Alvin. Oke. Nah, kita mulai ya. Perhatikan ya.
Siap ya? Waktu 15 detik. Setiap pertanyaan waktu 15 detik. Ada 6 pertanyaan. Makanya perhatikan pas mau lo. Nah, kita mulai ya. Rukun iman dalam Islam jumlah C. Nah, terus iman kepada malaikat berarti percaya bahwa malaikat makhluk ciptaan Allah. A. Rukun iman yang berkaitan dengan hari pembalasan. Apa? B tak? Apa? Benar gak sih? D. Salah. Yo. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa A, B, C, D apa? Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi. Nabi tidak membawa kitab, hanya kitab ada. Telat. Gue, coba nih. Iman kepada Qada dan Qadar mengajarkan umat Islam untuk kita C. Nah, rukun iman pertama adalah D tak, iman kepada Allah ya. Nah, kita lihat skornya berapa? 66. Silakan duduk. Kelompok 1 dapat nilai 66. Lalu kelompok 2 maju. Yo. Kelompok yang sudah maju diperhatikan ya, karena ilmu juga ini, biar bisa membaca. Sabar, ini maju. Oh. Siap ya, kelompok kedua siap, 15 detik ya. Satu pertanyaan 15 detik, siap. Meyakini adanya malaikat termasuk rukun iman ke? Malaikat. 2. Iman kepada Rasul berarti? C berarti percaya bahwa Rasul membawa wahyu ya. Keyakinan terhadap hari kiamat membuat seorang C. Keren. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah C maning. Waduh. Yang bukan termasuk rukun iman adalah Iman kepada sholat. Iman kepada sholat. A berarti. Rukun iman yang menjelaskan tentang takdir baik dan buruk adalah A. Qada dan Qadar. Wih, 100 top. Kelompok 3 maju. Kelompok 3. Ayo maju cepat. Nah, ini maju nih, maju aja. Ini maju dong. Siap. Kelompok 3 ya, perhatikan ya. Waktu 15 detik, cepat Nangai. Baca cepat. Ego cepat baca yo. Apa arti iman dalam Islam? Mau kah menjadi terakhir kah? Yo, lanjut. Iman kepada Rasul mencakup percaya bahwa mereka Rasul. Saya salah lah. Beriman pada hari kiamat termasuk bagian rukun. C tak? C
kitab selain Al-Quran yang diimani dalam rukun iman adalah B. Ya benar, lanjut. Kepastian bahwa semua yang terjadi telah ditetapkan Allah tersebut apa? Kita mengapa umat Islam harus beriman kepada malaikat? Nah, kita lihat dapat nilai yang berapa? Ya, silakan duduk. Berarti tadi nggak memperhatikan ya. Nah, oke, juara 1 dari kelompok dua. Al bareng. Juara 2 kelompok 1 Panji, Irfan, Karo, Bagus. Juara 3 Agam, Alvin, Karo, Dias. Ini mana? Sini maju. Nah, jadi sebenarnya ya, makanya diperhatikan sebenarnya ini tuh bentuk evaluasi kalian. Bahwasan nih golongan kalian atau anak-anak tuh pada memperhatikan beli sih tentang hal-hal tentang rukun iman, mau materi mau loh. Makanya setiap pertemuan atau apapun tuh diperhatikan biar bisa menjawab, biar bisa kali 100 nilai ya. Nah, tapi untuk sekarang nggak apa-apa ya, untuk besoknya harus diperhatikan lagi ya untuk materinya ya. Nah jadi mau sekali lagi ya sebelum ditutup ya, rukun iman ada berapa? Yang pertama iman kepada Allah. Kedua iman kepada malaikat Rasul. Yang ketiga iman kepada. Terus yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Nah, kitab-kitab yang gimana ini apa-apa kitab B? Injil, Taurat, terus Al-Quran. Terus nama-nama malaikat ada berapa? 10. Pertama Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Rokit, Atid, Malik, Rid. Nah itu nama-nama malaikat yang ketahui ya. Nah, pokoknya dihafalkan lagi atau dibaca lagi ya. Di sini langsung nulis ya. Cuma tutup aja ya sebelum diakhiri hari ini. Kita doa kafaratul majelis dulu biar ilmunya masuk lagi ya. Nanti dipelajarin lagi yang belum bisanya. Terus nanti ada evaluasi atau ujian lagi ya. Doa terakhiran, doa penutup, ayo doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana Allahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian semua nanti dicatat ya, setelah ini dicatat ya. Oke, dicatat ya. Yo.